Ya Jessica Kumala Wongso wajib dibebaskan ya, kayak perekayasa atau oknum-oknumnya yang diduga merekayasa ini ya harus dipidanakan, bukan cuma hanya dipindahkan tempat jabatannya dari misalkan di Jakarta terus dipindah di mana, jangan gitu ya. Dipecat, dipidanakan karena harus menggantikan selama 8 tahun Jessica Kumala Wongso. Nah, wajib kayak perekayasa-perekayasanya seperti oknum-oknum yang diduga merekayasa itu wajib dipidanakan, dipenjarakan menggantikan Jessica Kumala Wongso. Kita menyadari, sebagai masyarakat juga menyadari, akan tetapi jika ada kendala-kendala atau jika masyarakat ini mengeluhkan atau menyuarakan tentang keadilan karena sudah viral, jika kasus Jessica Kumala Wongso ini ada sebuah kejanggalan, itu bukan cuma 1-2 orang yang bilang, bukan cuma rakyat jelata aja yang bilang, bahkan ada beberapa pakar hukum, ada ahli-ahli yang dulu sering diundang podcast itu bilang bahwa ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, itu seharusnya kayak pemerintah yang berwenang, penegak hukum yang berwenang, yang menanggapi sebuah ungkapan masyarakat, harusnya tanggapi dan kasih seluas-luasnya. Nah, ini paling mengerikan ya teman-teman, karena anak bangsa siapapun semuanya ini wajib mendapatkan sebuah keadilan. Kita di Indonesia, duduk di bumi ini, di negeri ini, ya itu sama saja di mata hukum ya, kita sama saja di mata hukum itu ya teman-teman ya. Selamat datang di channel Kompas Informasi. Buat teman-teman semuanya yang berada di luar negeri, di tanah Nusantara ini, mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Dan pada kesempatan kali ini tidak ada lelah-lelahnya saya tetap akan menyuarakan yaitu tentang sebuah keadilan ya teman-teman ya. Jadi kita tetap tidak bisa bungkam, tidak bisa diam jika mendengar atau jika tahu sebuah ketidakadilan di negeri ini atau keadilan ini sudah direkayasa, dan yang direkayasa ini adalah anak bangsa juga ya kan. Berarti anak bangsa ini adalah teman-teman kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Dan ini ada sebuah penderitaan seseorang yang diduga kasusnya ini direkayasa oleh beberapa oknum. Nah, ini yang menyerukan adalah tentunya ahli forensik digital ya, yang dulu didatangkan di persidangan di pengadilan ya teman-teman ya, yaitu Bang Resmond Sianipar yang dulu pada waktu itu beliau adalah seorang ahli forensik digital yang menganalisa sebuah CCTV ya. CCTV ini adalah alat bukti di persidangan untuk meyakinkan beberapa penegak hukum. Contohnya salah satunya yaitu hakim, jaksa, kuasa hukum, dan beberapa ahli ya. Jadi di situ sudah kelihatan sekali jika ini ada sebuah rekayasa atau ada sebuah konspirasi di kasus tersebut, atau di kasus Jessica Kumala Wongso ini. Berarti di sini ada sebuah, diduga ada persekongkolan jika ini ada sebuah rekayasa, karena tidak mungkin tidak seorang ahli ya yang didatangkan oleh penuntut umum ya, jaksa penuntut umum di persidangan itu tentunya adalah ahli-ahli yang senior dan ahli-ahli yang sudah terpilih, karena ini persidangan ini ya, kasus ini bukan kasus yang sepele dan kasus yang abal-abal. Tentunya ini kasus Jessica Kumala Wongso ini kasus kopi sianida, kasus terbesar ya teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu, semuanya pasti tahu ya, masyarakat pasti tahu kasus Jessica Kumala Wongso ini adalah kasus yang paling fenomenal yang disiarkan secara live ya di seluruh televisi, bahkan dunia ini menyorot ya, tidak hanya Indonesia ya, jadi dunia juga menyorot. Akan tetapi jika ini ada sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa oknum, salah satunya yaitu merubah isi alat bukti tersebut, salah satunya CCTV, itu direkayasa, tentunya ini adalah melanggar undang-undang atau menabrak undang-undang ya. Sebagai penegak hukum, tentunya penegak hukum itu harusnya melindungi masyarakat, melindungi seseorang yang sedang mencari keadilan, melindungi seseorang yang ingin mencari payung hukum. Disitulah tugasnya harusnya, bukan beliau malah menghancurkan sebuah barang bukti, membuat buram sebuah barang bukti. Seharusnya ini dipakai untuk meyakinkan hakim, untuk meyakinkan jaksa. Harusnya barang bukti tersebut, jikalau ada yang kabur, harusnya bagaimana caranya untuk dimaksimalkan ya. Gambar tersebut harusnya dimaksimalkan, bukannya barang yang tidak kabur, barang yang sudah bagus akan tetapi dihancurkan, seperti di downscaling, seperti di tempering, seperti itu. Nah, ini tentunya yang dirugikan siapa? Tentunya ada pihak yang dirugikan, salah satunya yaitu terdakwa. Nah, dari situlah ada maksud apa ya, ada maksud apa beliau atau mereka-mereka ini ya, yang dikatakan ini oknum oleh Bang Resmond Sianipar, yang yang merekayasa atau yang
diduga ini mengubah-ubah barang bukti gitu ya, atau alat bukti ini, ada apa beliau harus merubah-rubahnya kalau tidak ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini tujuan-tujuan tertentu ini yang harus didalami bagi para penegak-penegak hukum yang sekarang ini, yang seharusnya jika mendengar keluhan-keluhan masyarakat, keluhan-keluhan Bang Rismond Sianipar, siapapun yang menyerukan tentang kasus Jessica Kumala Wongso, harusnya menanggapi jika mereka melakukan pelanggaran ya, yang seharusnya mereka ini membuat sebuah perkara itu terang benderang, membuat barang bukti ini semakin terang benderang, seperti ya melebihi terangnya melebihi sinar ya, gitu misalnya gitu ya. Ini seharusnya kayak penegak-penegak hukum juga harusnya menindak tegas jika memang ada sebuah dugaan rekayasa. Dan apakah perlu kita harus melaporkan dulu? Apakah perlu kita harus berkuar-kuar dulu? Apakah perlu kita harus bersuara lantang dulu? Dan apakah perlu kita ini harus berteriak-teriak? Ya, harus menjerit ini masyarakat, minta keadilan untuk seseorang, karena rakyat masyarakat yang netizen ini ya, tentunya mereka juga bersuara, ikut bersuara karena tidak mau jika di kemudian hari atau untuk kemudian atau tahun-tahun kemudian, yaitu ada kejadian-kejadian yang seperti ini yang akan menimpa generasi-generasi kita. Tentunya masyarakat ini menanggulangi. Tentunya masyarakat ini ya, bagaimana caranya agar jangan sampai ya terjadi hal-hal seperti Jessica Kumala Wongso rasakan jika memang ada sebuah dugaan rekayasa. Nah, ini yang paling menjadi masyarakat ini bertanya-tanya atau bersuara atau mengeluarkan semua yang kira-kira mereka ketahui, karena masyarakat, karena netizen juga simpatik jika ada seseorang, ada berita yang katanya seseorang yang sedang mencari keadilan itu harus direkayasa. Nah, tentunya masyarakat juga ada rasa ketakutan. Ada rasa ketakutan apa? Berarti jika sanak saudara, teman, keluarga, misalkan ada yang tersandung masalah hukum, ya, seperti Jessica Kumala Wongso alami, bisa saja terjadi pada keluarga-keluarga saya misalkan, atau keluarga mereka. Mereka berpikir seperti itu. Makanya rakyat, netizen semuanya bersuara dan ikut menyuarakan tentang berita-berita ya dugaan rekayasa ini. Maka dari itu keinginan masyarakat pengennya ya, keinginannya itu ya, sebagai pemerintah dan sebagai penguasa dan yang berhak menangani atau berhak menanggapi keluhan-keluhan masyarakat, misalkan kita ini mengeluh seperti ini, masyarakat ini harusnya siapa sih yang menanggapi? Nah, jika seorang aparat atau penegak hukum atau pemerintahan yang berwenang menanggapi, itu siapa yang wajib menanggapi jikalau ada keluhan-keluhan masyarakat, jikalau ada obrolan-obrolan seperti ini, ya ini keluhan masyarakat. Nah, itu jika ada seorang yang berhak menanggapi, tanggapi harusnya bagaimana sih, dan teliti ya gitu ya, atau kasih arahan-arahan ya, kasih arahan-arahan masyarakat itu, biar masyarakat juga tidak membicarakan terus-menerus, karena kasus ini atau berita ini memang terus dibicarakan setiap hari. Jika pemerintah atau jika penegak hukum bilang ini kasus sudah ingkrah, memang ini kasus Jessica Kumala Wongso ini vonis juga sudah ingkrah ya, dan sudah final gitu ya. Dan kalau mau Jessica Kumala Wongso mencari sebuah keadilan gitu ya, bukan untuk membebaskan, mencari sebuah keadilan karena memang diduga ada kejanggalan, diduga ada rekayasa, ya memang harus mengajukan PK kayak gitu ya, mengajukan banding ini udah ya, tinggal mengajukan PK, karena PK memang kemarin 2 kali juga sudah ditolak ya. Akan tetapi jika sudah ada berita seperti ini di PK tersebut, jika kuasa hukumnya mengajukan PK, tentunya harus berhati-hati ya, harus berhati-hati, bukan main-main tolak-tolak terus gitu ya. Setiap mengajukan PK tolak, setiap mengajukan PK tolak. Tapi saya yakin di PK kali ini ya, mudah-mudahan jika omongan Bang Rismond Sianipar benar, jika ada sebuah barang bukti ya atau alat bukti ini diduga direkayasa, ini ada kebenarannya sebuah perekayasaan yang dilakukan oleh beberapa oknum, saya yakin di PK tersebut Jessica Kumala Wongso dikabulkan untuk kebebasannya. Saya yakin jika itu ada kebenarannya bahwa CCTV yang dijadikan alat bukti atau barang bukti itu benar-benar dugaan rekayasa itu terjadi gitu ya, terjadi sebuah rekayasa dengan benar-benar. Saya yakin ya, dan tidak mungkin tidak dikabulkan. Karena apa? Jessica Wongso ini di penjara ini berarti kan akibat dari perbuatan seseorang yang membuat sebuah rekayasa di CCTV kan gitu, yang diduga ada sebuah rekayasa kan gitu. Nah, maka dari itu jika
Jessica Kumala Wongso ini yang mengajukan PK ya dengan barang bukti, ya barang buktinya ada sebuah alat bukti yang sudah direkayasa dan ternyata Jessica itu memang tidak berbuat, ya tidak melakukan tindak pidana, melakukan sebuah pembunuhan di kasusnya tersebut gitu ya. Ya Jessica Kumala Wongso wajib dibebaskan ya, kayak perekayasa atau oknum-oknumnya yang diduga merekayasa ini ya harus dipidanakan, bukan cuma hanya di rotasi, hanya dipindahkan tempat jabatannya dari misalkan di Jakarta terus dipindah di mana, jangan gitu ya. Dipecat, dipidanakan karena harus menggantikan selama 8 tahun Jessica Kumala Wongso ya yang tidak bersalah ya akibat dari sebuah dugaan rekayasa terus terjadi. Jessica Kumala Wongso itu dipidana dan divoniskan gitu dan menjalani hukuman hingga saat ini 8 tahun. Nah, wajib kayak perekayasa-perekayasanya seperti oknum-oknum yang diduga merekayasa itu wajib dipidanakan, dipenjarakan menggantikan Jessica Kumala Wongso. Gitu ya. Jadi memang berita ini ya, kasus ini memang sudah lama sekali dibicarakan oleh warganet, oleh netizen, akan tetapi hingga saat ini tetap tidak ada jawaban karena kita tidak bisa apa-apa. Salah satunya untuk ya mencari sebuah keadilan Jessica Kumala Wongso, entah itu nanti bebas atau tidak, bersalah atau tidak setelah diajukan PK gitu ya. Ini harus melakukan langkah-langkah yaitu peninjauan kembali atau mengajukan PK. Itu langkah-langkahnya gitu, tidak serta-merta Jessica Kumala Wongso jika ada berita seperti ini langsung dibebaskan, tidak, harus diuji dulu barang bukti yang diajukan untuk barang bukti mengajukan PK itu pasti diuji dulu benar atau tidaknya bahwa ada dugaan rekayasa seperti itu, pasti diuji dulu dan melalui beberapa tahap juga, tidak serta-merta harus langsung dibebaskan seperti itu ya. Kita menyadari, sebagai masyarakat juga menyadari, akan tetapi jika ada kendala-kendala atau jika masyarakat ini mengeluhkan atau menyuarakan tentang keadilan karena sudah viral, jika kasus Jessica Kumala Wongso ini ada sebuah kejanggalan, itu bukan cuma 1-2 orang yang bilang, bukan cuma rakyat jelata aja yang bilang, bahkan ada beberapa pakar hukum, ada ahli-ahli yang dulu sering diundang podcast itu bilang bahwa ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, itu seharusnya kayak pemerintah yang berwenang, penegak hukum yang berwenang, yang menanggapi sebuah ungkapan masyarakat, harusnya tanggapi dan kasih seluas-luasnya ya, memberikan sebuah alat bukti ya, memberikan sebuah misalkan kita ini ada kecurigaan dari ahlinya, misalkan ada kecurigaan dari kuasa hukumnya, ada kecurigaan gitu ya, dan ada memang ada barang bukti yang benar-benar rekayasa misalnya ya, itu harus dikasih seluas-luasnya, coba dites, coba pokoknya kasih jalan lah agar seorang anak manusia ini tidak jadi korban ya, tidak jadi korban di penjara gara-gara dari dugaan rekayasa tersebut ya. Ini paling mengerikan ya teman-teman, karena anak bangsa siapapun semuanya ini wajib mendapatkan sebuah keadilan. Kita di Indonesia, duduk di bumi ini, di negeri ini ya, itu sama saja di mata hukum ya, kita sama saja di mata hukum itu ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya sebagai rakyat jelata ya, saya yang sebagai orang yang tidak pernah tahu Jessica Kumala Wongso, bahkan kuasa hukumnya, saya tidak saudaranya, tidak temannya, bukan siapa-siapa, akan tetapi jika saya dengar tentang hal tersebut, tentunya saya sendiri merasa bahwa seorang anak manusia tersebut itu adalah sahabat saya ya, atau adalah teman saya juga, karena sama-sama orang Indonesia. Yang saya rasakan kan bukan masalah Jessica Kumala Wongso. Yang saya pikirkan ini, jika ini terjadi nanti, anak bangsa yang lainnya, generasi-generasi penerus yang lainnya ini menjadi korban seperti Jessica Kumala Wongso jika ada rekayasa ini benar terjadi ya. Nah, ini yang mengerikan, jangan sampai terjadi lagi hal-hal tersebut ya, karena ini menyangkut hak asasi manusia ya. Dan mungkin teman-teman, hal ini ya sudah saya sampaikan berkali-kali dan saya akan sambung di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa mengedukasi dan saya bisa mewakili apa keluhan-keluhan masyarakat, keluhan-keluhan netizen jika suara saya ini didengar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya.